Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Rustiana, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Ya, alhamdulillah sesuai jadwal gitu. Untuk hari ini kita akan melakukan pendampingan sekaligus nanti observasi di kelas. Nah, mungkin bisa Bu Rustiana sampaikan untuk tujuan pembelajaran yang sudah Bu Rustiana ingin capai untuk hari ini. Untuk materi hari ini kan peralatan di tempat kerja khususnya di bidang otomotif. Sedangkan untuk tujuan pembelajaran yang ingin saya capai, yang pertama siswa dapat memahami peralatan dan perlengkapan kerja di bidang otomotif. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi macam-macam peralatan dan perlengkapan kerja di bidang otomotif. Yang ketiga, siswa dapat mempresentasikan hasil diskusi mengenai peralatan dan perlengkapan kerja di bidang otomotif. Sudah Bu Rustiana sampaikan. Terus untuk area pengembangan yang hendak dicapai oleh Bu Rustiana itu apa saja Pak? Rencana hari ini saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi Bu. Kemudian saya implementasikan dengan PSE dan KSE, pembelajaran sosial emosional dan kompetensi sosial emosional. Sudah siap Bu nanti untuk kita observasi? Bismillah, siap. Ya, siap. Terima kasih. Saya sudah ada catatan tersendiri tentang RPP yang sudah Gurus kirim ke saya. Kemudian sudah ada beberapa langkah-langkah yang Gurus sudah tulis di RPP. Mungkin nanti kita akan lihat ya setelah observasi. Ya, siap. Mungkin itu. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, seperti biasa kita menyanyikan apa? Habis menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terus terakhir kata-kata motivasi. Oke, yuk kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Silakan, posisinya bagaimana? Bisa bertumbuh kembali. Kemudian untuk jadi pagi hari ini kita berikan semangat pada pagi
Berdiri, tidak apa-apa, biar kelihatan namanya. Sama lu satu kelas. Semangat pagi. Luar biasa. Sopan Negeri 1 Rosari. Di bawah kursinya atau di laci kalau ada sampah silakan buang keluar kalau sampah cek sampahnya ada nggak bersih semua berarti TSM 1 luar ya. Oke, sebelum besok kita mulai saya mau mengecek kehadiran kalian dulu. Mas Aditya hadir, Agus Ika hadir, Ahmad Aditya, Ahmad Tegar, Awah Mimasa, Awah Esa Ramadan, sakit, sudah berapa hari sakitnya? Satu hari, kita doakan semoga cepat sembuh. Mas Amiruddin, Ananda Julian, Andi Adi, Hadir Ranjani, Mas Aulia, Mbak Chelsea, Derisha, Durhita, Eka Saputra, Endang Novia, Adi Hamdani, Rizka, sehat Mbak Rizka, sehat, Mas Galing, Manita, Idris, Khairul Ihsan, oke, Laura Sita, tadi ya, Lutfi Ikhwan, Mira, Muhammad Arif, Muhammad Najati, apa? Sering tidak pernah sekolah? Oh, baru ini, oke. Nanti kalau jam istirahat dicoba di Japri ya, tidak berangkat kenapa ya? Muhammad Murni, Nuratus, Risma, Rian Priyanto, Mas Ena, Siska, Mas Wahyu, Yohan, Rahel Zulfikri, masuk ya? Oke, untuk semangat pagi hari ini coba buka grup WA-nya. Bro semua lihat, kira-kira untuk kondisi perasaan kalian hari ini bagaimana? Bisa kalian di upload di grup emosi kalian atau perasaan kalian hari ini. Terus mau lihat seperti apa? Coba silakan, emosinya bagaimana hari ini perasaannya? Itu kan ada emosinya toh, ada gambar toh. Nah, lihat aja di situ rasa penting. Ini gambar bisa kan? Ini gambarnya emosinya bagaimana hari ini? Bahagia ya, bahagia. Dan yang ini. Maksudnya bagaimana ini? Perasaannya seperti apa ya? Tidak usah dijahit, tidak apa-apa. Ayo. Bahagia ini, Raja siapa? Oh, ini Raja pakai kacamata pasti bahagia sekali. Luar biasa. Waduh, lagi ngomel-ngomel bahagia. Mas Gari juga. Apa ini artinya ini? Dapat batu. Biasa aja. Kumis, kasih tanya dulu. Lihat kumisnya. Oh, ini kok menangis siapa ini yang menangis ini? Kenapa? Kenapa? Akhirnya kau menangis rasanya hari ini? Salah satunya kurang? Tidak. Ada yang mau menceritakan perasaannya bahagia hari ini? Diwakili salah satu siswa? Oh,
bisa gitu. Mas Ayu, mungkin bagian kenapa bagian? Mungkin bisa saya apa? Apa bagian? Sekarang bagian kita pas dulu Mas Ayu. Oke, berarti di sini yang menangis hanya satu ya, menangis. Yuk kita bahagia, bisa kan bahagia ya? Senyum aja. Iya. Oke, untuk perasaan kalian hari ini luar biasa. Mayoritas dari kelas ini bahagia selalu. Yang masih bersedih, tidak apa-apa. Sedihnya dihabiskan habis itu bahagia. Oke, untuk hari ini kita akan membahas mengenai dasar-dasar teknik otomotif, yaitu elemennya mengenai peralatan dan perlengkapan di tempat kerja, di rumah. Siapa yang punya atau menggunakan peralatan-peralatan di tempat kerja khususnya di bidang otomotif? Ada nggak? Coba katakan, siapa yang punya? Palu. Mas Alu? Apa? Palu. Biasanya digunakan untuk apa kalau di rumah? Oh, palu. Lainnya. Siapa yang punya Mbak Anita? Oh, pengen itu apa itu? Ada pengen itu. Oh, mengendalikan perjalanan bawah apa? Terus satu lagi, Mas Emma punya nggak di rumah? Ya. Apa? Kita. Kunci tang. Oke, lainnya Mas Amir punya? Ya. Apa di rumah? Digunakan? Benar. Oke, kunci busi. Biasanya kalau anak-anak otomotif kebanyakan itu pasti di bawah jok sepeda motor pasti ada namanya alat tangan. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari alat tangan. Sebelum mempelajari, kenapa sih kita belajar mengenai alat-alat atau peralatan di tempat kerja? Pasti mempunyai tujuan. Satu, yang tahu siapa? Kira-kira kita harus belajar alat ini supaya siswa setelah mempelajari materi ini bisa memahami peralatan atau perlengkapan di tempat kerja, khususnya di bidang otomotif. Kenapa di bidang otomotif? Karena sesuai dengan jurusan. Yang kedua, setelah tahu macam-macamnya atau memahami, kalian bisa mengidentifikasi, membedakan. Oh, ini kunci, ini ben, ini tang, ini kunci T dan lain-lain dengan benar. Kemudian yang ketiga, setelah mempelajari ini semua, nanti anak-anakku semua akan melaksanakan namanya diskusi. Mendiskusikan apa, Pak Bu? Oh, mendiskusikan pastinya mengenai alat-alat otomotif. Tetapi yang kita bahas di sini hanyalah alat-alat tangan. Emangnya ada Bu alat-alat yang namanya selain alat tangan? Ada enggak? Ada. Contohnya apa? Tracker. Tracker. Terus lainnya? Selain alat tangan ada enggak? Kalau enggak ada namanya alat-alat tangan, kalau ada alat-alat listrik atau alat-alat elektrik. Apometer. Berarti selain alat-alat tangan ada namanya alat-alat elektrik. Namanya apometer. Tetapi pada pertemuan hari ini kita hanya membahas namanya alat-alat tangan. Paham sampai sini ya? Setelah kalian nanti diskusi, pastinya seperti biasa ada yang presentasi mewakili kelompok. Siap gak hari ini pelajarannya ya? Semangat? Untuk yang ditayangkan gurus di sini, ini adalah PowerPoint. Nah, ini PowerPoint-nya. Perlengkapan di tempat kerja. Nanti yang sukanya video itu di grup WA sudah saya share ya, bisa dilihat, nanti bisa dipelajari juga di rumah. Ini sudah, tujuannya juga sudah. Kita lanjutkan ke macam-macam alat-alatnya. Oh, ini ada motivasinya sebentar ya. Kita ke alat tangan dulu. Nah, identifikasi alat-alat tangan. Ada beberapa identifikasi
atau 2 aja ya. Nah, ini namanya apa? Kunci. Nah, ini contohnya namanya palu. Bermacam-macam kunci dan bermacam-macam palu. Untuk pelajaran lainnya pasti sudah pernah diperlihatkan ya. Oke, kita teruskan. Yang pertama kita bahas mengenai alat tangannya yaitu kunci. Kunci itu ada berbagai macam. Ada namanya di sini ada kunci pas, kunci ring, kunci kotak, dan kunci iris. Setiap macam-macam kunci ini pasti mempunyai cirinya masing-masing. Sama halnya kayak Mas Aulia sama Mas Amir pasti mempunyai ciri-ciri sendiri-sendiri. Yang kedua adalah macam-macam obeng. Seperti tadi Mbak Hanita di rumah punya obeng, obeng main dan obeng plus. Tetapi nanti di bengkel namanya obeng itu berbeda. Nanti manggilnya bukan obeng tapi ring. Nah, ada obeng plus, obeng minus dan obeng tetap. Pasti di sini ini mempunyai ciri bentuknya yang berbeda. Kita teruskan macam-macam tang. Di sini ada 5. Ada tang potong, tang polos, tang ring, tang kasih. Kira-kira fungsinya sama enggak? Iya. Biasa. Kita teruskan. Palu seperti tadi contohnya. Saya menggunakan palu 1. Tapi di sini ada berbagai macam. Ada 4 tipe palu. Ada palu paket, palu plastik, sampai sini ada pertanyaan enggak? Ya. Kita teruskan ya. Kita teruskan selanjutnya ini gambarnya kunci pas. Kunci pas berfungsi mengendorkan atau melepaskan, meneraskan atau memasang mur ataupun gambut. It's time to have first break. Istirahatnya nanti aja ya. Teruskan ya, nanti saya ganti. Istirahatnya berapa? 15 atau 20 menit? 15. Nanti saya ganti, kita tambahin 5 menit jadi 20 menit. Kunci pas pasti mempunyai bentuk yang berbeda dan ciri khas. Nah ini kunci pas. Kenapa dinamakan pas? Nah, bentuknya berbeda kan? Ini ada apa? Lubangnya yang digunakan untuk memasukkan nanti beda juga. Terus ini kok ada 6, 7, 8 sampai 9 apa Bu? Contohnya di sini ya. Di sini ada tulisannya 13, 14. Berarti itu adalah ukuran kepala baut. Sudah pernah lihat baut? Kita teruskan ya. Nah ini pemakaiannya. Yang atas ini, apakah sama dengan yang ini? Karena ini bentuknya bulat, kita bahas setelah kunci pas. Kalau bulat ini kan ada cincin, ya. Nah, bulat ini sama dengan ring atau cincin atau sering dikatakan sebagai kunci pas atau kunci ring. Sisakan dulu sama muridnya. Terus sengaja, berarti kalian lebih fokus. Yang kunci ring di sini adalah untuk menahan kepala baut biar tidak berputar. Kemudian yang digunakan untuk berputarnya adalah kunci pas untuk memutar ringnya. Ring pada apa? Ring pada kepala baut. Kita teruskan. Nah ini yang kita bahas tadi. Kunci ring, ujung kanan dan kiri itu sama bentuknya bulat. Kenapa kok ring? Karena ini diambil dari bahasa Inggris. Cincin. Karena sebenarnya nanti di industri kalian itu menggunakan istilahnya menggunakan bahasa Inggris. Contohnya kunci ring. Kunci itu apa bahasa Inggrisnya?
Sama halnya, Anita, tolong mudutnya Dri. Berarti kalian istilah-istilah di industri kalian paham, bahasa di sekolahan juga paham, di bengkel juga paham. Oke, kita teruskan. Fungsinya sama ya, mengendurkan, mengencangkan, baut, ataupun memasang ataupun melepas. Ini ada kelebihannya, mur atau baut dengan sisi-sisinya adalah baut yang seginam itu yang lebih kuat. Apa ada baut yang seginam? Ada. Segi 4 ada enggak? Itu semuanya bisa dilonggarkan menggunakan kunci P. Tetapi kalau sulit menggunakan apa berarti? Lah, bagus sekali. Nanti kita bahas ya di sini ya. Kita teruskan. Cara pemasangannya sama ya seperti tadi ya. Yang pasnya untuk mengendorkan, yang kunci ringnya adalah untuk menahan dari kepala baut. Kunci kombinasi namanya kombinasi berarti campuran antara kunci pas dan kunci ring. Berarti ujungnya sama dengan yang lain itu berbeda. Nah ini contohnya. Ini kunci ring, ini kunci pas. Digabung namanya kunci kombinasi. Paham sampai sini? Fungsinya sama enggak? Kita teruskan aja ya, karena fungsinya sama. Fungsinya kunci sok. Nah, pernah lihat ini kunci kok sok berarti kuncinya kagetan. Kunci sok ini mempunyai kepala yang banyak sekali dalam satu tempat. Ini tidak saya bawakan ya, Pak Guru tidak bawa. Jadi di sini ada perwakilan dari ukuran macam-macam baut dari 6 sampai 23 itu bisa dipasangkan. Handle-nya sama, handle itu gagah, tetapi yang kepalanya itu berbeda. Siapa yang pernah menggunakan kunci sok di sini? Angkat tangan coba. Siapa yang sudah pernah? Sudah pernah menggunakan? Sudah. Coba angkat tangan. Kalau kok sulit jangan angkat tangan ya. Mas Tasya sudah pernah? Sudah. Oke, bagus sekali. Wah, angkat tangan kok sulit kenapa Mas Tasya? Fungsinya sama nggak Mas Tasya dengan kunci-kunci yang lain? Sama. Apa Mas Tasya? Untuk mengendorkan dan mengatakan. Oke, luar biasa. Wah, tepuk tangan dulu buat Mas Tasya. Ini ada contoh penggunaannya. Nah, ini pada tutup silinder atau di kepala silinder. Kepala silinder, mesin itu ada tiga bagian ya. Kepala silinder, blok silinder. Satunya apa? Blok mesin. Blok mesin. Biasanya kunci sok bisa digunakan untuk membuka baut yang ada di kepala silinder. Kenapa? Karena posisinya itu agak menjorok. Kita lanjutkan. Nah ini kelengkapan. Tadi ada handle, ada raketnya, sambungan. Berarti ada 3 ya. Semuanya bisa dilepas kemudian dipasang. Yang kelima di sini adalah kunci T. Ada nggak di sini kunci T? Oh ada. Nah, bentuknya seperti huruf T. Berarti ini untuk apa ini? Pegangan tangan. Berarti untuk mengencangkan dan mengendorkan. Sudah pernah menggunakan? Fungsinya sama ya. Kemudian kita lanjutkan. Kalau kunci T fleksibel, bedanya dengan kunci T ini apa? Bisa dibelak-belak. Bagian kepala ujungnya ada. Fungsinya sama enggak? Sama. Tetapi yang dituju itu tempat baunya posisinya agak miring. Contohnya itu ada, ini contohnya di bagian bawah jok. Nah, ini biasanya kalau menggunakan kunci T biasa itu tidak akan bisa atau terkadang sulit. Bisanya menggunakan kunci T fleksibel. Nah, kunci busi ini Mas Amir ini. Di rumah punya kunci busi ya? Oke. Kunci busi namanya aja kunci busi. Berarti untuk apa?
untuk melepas dan memasang busi. Sudah pada lihat busi? Kunci Inggris. Nah, bedanya apa dengan yang lainnya? Kok namanya kunci Inggris ini? Inggris. Bedanya apa? Dari Inggris. Oh, yang bagian setel yang mana? Yang bisa menyetel? Itu. Bisa sini, sini. Tunjukkan salah satu. Biar temannya tahu yang digunakan menyetel. Oh, kecil besar tuh bagian yang mana? Oke, bagus sekali. Kita tangan dulu. Jadi kunci Inggris ini multifungsi, banyak sekali kegunaannya. Dari bawah ukuran 6 sampai 17 hanya bisa menggunakan kunci Inggris. Fleksibel penggunaannya. Oke ya, kita teruskan ya. Kunci L. Ada yang pernah lihat kunci L? Karena bentuknya L dinamakan kunci untuk mengendorkan skrup atau mengencang. Kunci L ini juga macam-macam. Ada kunci L yang hexagonal dan biasa. Kita teruskan. Ini yang Mbak, ada yang bertanya ada? Oke, kita teruskan ya. Nah, perawatan. Semua barang ataupun apapun pasti perlu namanya perawatan. Ini yang cantik-cantik ini di rumah perawatannya apa? Mandi? Mandi. Menggunakan hand body? Sama. Alat ini juga memerlukan namanya perawatan. Kira-kira kalau kalian sudah menggunakan alat ini, kalau sudah pakai, apa yang kalian lakukan? Dengan cara bagaimana? Kalau sudah dibersihkan, dilap terus ditaruh tempatnya. Terus apa lagi? Sudah semua itu? Ada lagi? Sudah? Penggunaan sesuai dengan ukuran umur dan daun. Bisa nggak contohnya ini? Ini 18 digunakan untuk kepala baut yang ukurannya 8. Bisa nggak? Bisa. Berarti semua alat-alat itu harus digunakan sesuai peruntukan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kita teruskan. Sudah pakai alat ini sudah. Penggunaan obeng. Obeng tadi kan ada main plus, tetapi obeng itu ada yang kecil, ada yang pendek, ada yang panjang. Fungsinya sama enggak? Sama. Tapi ada spesifik lagi. Contohnya di sini ada obeng diameter pendek, ukurannya pendek sekali. Biasanya digunakan untuk mencampur campuran bahan bakar. Ini biasanya yang belum injeksi ya, yang masih karburator. Baik yang motor tipe K ataupun tipe sport. Kemudian kita teruskan. Nah, ini pemakaiannya. Kemudian, nah ini ya, obeng min, ukurannya kecil. Ini sama. Oh yang tadi yang sport ya, yang ini yang cut ya, berarti yang pendek itu untuk menyetel setelan bahan bakar yang untuk sepeda motor sport. Yang panjang untuk sepeda motor yang cut. Kenapa kok berbeda? Ada yang tahu nggak? Posisi karburator dari tiap sepeda motor sama nggak? Nah, karena beda itulah menggunakan obeng-nya juga berbeda. Obeng T panjang sama bentuknya seperti T, tapi di sini ada bentuknya min atau obeng min. Tetapi di sini ada pegangannya, namanya dikatakan obeng T. Kalau obeng biasa, min plus biasa itu kan tidak ada gajinya seperti ini kan? Nah, itu yang membedakan antara obeng biasa dengan obeng T. Contoh pemakaiannya kita lihat di sini. Kira-kira lihat di sini apa ini? Ini apa? Gambar apa ini? Handle. Berarti di bagian kemudi.
Ini juga sama. Yang sirkuit ini bentuknya juga panjang seperti long last, tetapi untuk pada saat ditekan itu akan berbeda. Ini ada contoh tang tadi, tang apa tadi ini? Ini digunakan untuk mengambil snap ring. Snap ring itu kan di ujung-ujungnya ada lubangnya ya. Dan lubangnya ini dimasukkan pas di ujungnya ini. Kemudian ditekan atau pada saat mengambil dilebarkan, kemudian kita tarik. Yang ada snap ring itu yang apa saja tuh komponennya? Di apa saja kira-kira? Ada nggak? Ada. Kemudian di kepala silinder? Kemudian kita teruskan, ini pemakaian yang sirkuit. Sirkuit ini digunakan untuk mengambil ring pada piston. Apakah benar piston ada ringnya? Ada berapa ringnya piston ini? Kabel. Nah, untuk memotong melupas kabel atau memasang sepatu pada kabel. Kenapa kau menggunakan tang kabel? Biar serabutnya tidak terpotong. Keamanan ya. Kemudian ini contoh pemakaiannya, baca contoh pemakaiannya. Langsung ke tang face grip. Tang apa? Tang face grip. Untuk memasang, memegang, menahan benda kerja atau komponen. Biasanya kalau kita menahan hanya menggunakan kunci ring, itu biasanya akan tetap bergerak. Tetapi kalau menggunakan tang face grip, sudah kita taruh di bagian kepala baut, dia tidak akan bergerak. Karena apa? Ada penguncinya. Ada yang tahu penguncinya sebelah mana ini? Tang face grip. Sebelah mana? Ayo maju. Tadi di sini itu kan banyak yang maju ya. Siapa yang tahu? Ya. Oke, betul sekali. Itu ada bangun. Perawatan tang juga sama. Menggunakan tang itu harus sesuai dengan peruntukannya atau fungsinya. Sehabis memakai dibersihkan. Setelah dibersihkan dikembalikan ke tempat tadi mengambil. Palu, macam-macam palu di rumah. Siapa tadi yang di rumah ada palu? Palunya palu apa mas? Oh palu besi. Oke, kita bahas di sini. Palu karet dulu ya. Nah, kalau di rumah ada itu ada tukang yang menggunakan palu karet memutih keramik. Contohnya seperti itu ya barangnya ya. Oke. Itu kalau palu karet berarti bagian kepalanya itu pasti terbuat dari bahan yang sangat lunak. Kenapa kok terbuat dari bahan yang sangat lunak? Biar tidak merusak komponen yang akan diukur. Palu plastik tadi ini palu plastik. Palu plastik sama terbuat dari bahan yang sangat lunak sehingga pada saat digunakan itu tidak merusak komponen yang diukur. Kemudian ada namanya palu tembaga. Di rumah pasti punya ya ini ya. Kalau tidak palu tembaga pasti punya palu besi. Yang punya siapa? Bapak? Tetapi Mas Saul Mama? Macam-macam palu pasti digunakan untuk memukul. Nah ini biasanya di rumah ada ini, betul ya? Ini terbuat dari bahan logam yang keras karena digunakan sebagai perantara untuk menekan media yang akan ditancapkan. Contohnya apa? Paku. Pak semangat itu Mas Pasang. Ini contohnya ya. Perawatan paku sama, menggunakan sesuai peruntukannya. Kalau sudah selesai dipakai di berat, kemudian dikembalikan ke tempat. Oke.
Anak bantunya Soje? 5. Tahu teh? Sudah berani ya? Perawatannya sama, dipergunakan sebagai peruntukannya. Kemudian bintang, soldier itu kan biasanya ada nempel-nempel bekas lembaga itu ya. Itu disikat pakai sikat kawat, biar bersih. Mengembalikan di tempat pada saat tadi mengambil. Kenapa di sini tidak boleh menggerindang ujung solder? Tidak boleh. Kenapa tidak diperbolehkan? Rusak. Oh, nanti rusak, kayak luar biasa. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bisa tidak. Karena sudah Betul. Oke, kita sebelum diskusi saya berikan video dulu ya, biar tambah semangat untuk diskusinya. Terlambat, bukannya masuk malah main-main. Duduk sana. Jangan tidur. Sekarang kami buat berdiri dan hormat di depan kalian. Lain kali kalau kamu nggak percaya, kamu dukung juga ya? Iya nih. Kayak matematika. Sama kalau gitu. Enggak juga, udah aku bawa. Tapi temenku yang kemarin ngajarin aku buat PR malah lupa bawa. Terus kamu pinjemin PR kamu? Iya, dia lebih butuh daripada aku. Itu kan yang ngerjain kerjaan aja tetap dihukum. Apalagi aku yang kayak gini, males-malesan. Aku harus berubah, nggak boleh kayak gini terus.
berubah menjadi siswa yang rajin. Bisa mengatur, Pak. Ada di sini yang sering melambat. Bisa berubah. Oke, kita teruskan untuk diskusinya. Sebelum diskusi, saya kasih dulu bareng biar paham. Ini tadi perlu apa? Ini tadi apa namanya? Ini apa namanya? Ini apa? Oke, berarti hari ini materinya saya terangkan. Nah, di sini langsung diskusi. Silakan kalian buat kelompok 4 kelompok saja. Yuk, nggak usah lama-lama. Oke, semangat. Kita berdiskusi. Karena di tiap-tiap masing-masing kelompok yang ada di sini isinya beda-beda, tidak sama. Ya, saya kasih 10 hitungan yuk buat kelompok. Mejanya digeser, jadikan 1. Ayo Mas Raul. Ayo mejanya dijadikan 1. Mas,
Nama anggotanya ditulis, terus ditentukan siapa nanti yang mau presentasi.
Di sini saya akan mempresentasikan fungsi dari kunci-kunci ataupun alat-alat tangan. Yang pertama yaitu tang potong. Tang potong fungsinya untuk memotong kabel ataupun karat. Yang kedua yaitu palu besi. Palu besi berfungsi untuk mengumpul komponen-komponen yang keras. Ketiga yaitu palu plastik. Fungsinya yaitu untuk memukul komponen-komponen yang lunak. Tiga yaitu tang lonos. Tang lonos ya berfungsi untuk melepas rem. Lima yaitu kunci T. Kunci T berfungsi untuk mengencangkan dan mengendorkan baut. Enam yaitu obeng plus. Obeng plus berfungsi untuk mengencangkan dan mengendorkan stroke. Ketujuh yaitu obeng min berfungsi untuk mengencangkan dan mengendorkan stroke atau mur. Yang kedelapan yaitu kunci pas. Fungsinya yaitu untuk mengencangkan dan mengendorkan baut. Delapan yaitu kunci kombinasi. Fungsinya yaitu untuk mengencangkan atau mengendorkan baut ukuran besar. Yang ke-10 yaitu kunci ring. Fungsinya yaitu untuk mengencangkan atau mengendorkan baut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi aja ya. Untuk yang keempat dua. Yuk, gantian yang putri. Pasti bisa. Ya. Dibantu. Ini aja Mbak. Saya minta dibantu ke sini tangannya biar tidak kena kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Mutia Lestari. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang kunci alat-alat tangan. Yang pertama adalah kunci ring. Kunci pas digunakan untuk mengendurkan atau mengencangkan baut-baut. Yang kedua, kunci rem digunakan untuk mengendurkan atau mengencangkan baut-baut. Yang ketiga, kunci kombinasi digunakan untuk mengencangkan atau mengendurkan baut. Yang keempat adalah kunci min digunakan untuk mengencangkan atau mengendorkan. Min digunakan untuk mengendurkan atau mengencangkan stroke. Yang kelima adalah obeng digunakan untuk mengendurkan. Obeng plus digunakan untuk mengencangkan atau mengendurkan stroke. Yang keenam adalah kunci T digunakan untuk mengencangkan atau mengendurkan
memukul komponen tanpa merusak komponen. Nomor 10, palu besi digunakan untuk memukul benda keras. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah taruh di depan, taruh sebelahnya. Oke, untuk teman kalian tadi yang belum presentasi, ada yang mau ditanyakan? Cukup paham semua? Oke. Berarti kalau paham, terus mau tanya. Dari pembelajaran hari ini, apa sih yang kalian dapat? Ada yang mau? Mas Saul, hari ini? Apa yang didapat pelajaran hari ini? Oh, bisa mengetahui kegunaan dari apa? Alat tangan. Lainnya? Tahu nama dan bentuk alat tangan. Oke, tahu nama dan bentuk alat. Tahu nama dan tahu bentuknya alat. Terus yang nomor 1? Bagus. Yang didapat hari ini apa? Yang didapat hari ini? Tahu primnya. Tahu? Fungsinya. Berapa Pak? Yang didapat hari ini apa? Tahu fungsinya siapa? Oke, langsungnya hujannya kembali seperti semula. Relaksasi dulu. Nah, kita tenangkan pikiran kita tenangkan pikiran kita sejenak. Ya nanti pada saat menerima pembelajaran yang lain atau materi yang lainnya kalian bisa lebih fresh lagi. Oke, yang nyamankan duduknya. Duduknya dinamakan, bersandar. Badannya dinamakan dulu. Sudah ya? Dinamakan dulu. Sudah ya, semua silakan untuk bersandar di kursi senyaman mungkin, serileks mungkin. Semua HP-nya dimatikan, kalau perlu suaranya di-off-kan dulu. Bisa please. Sudah? Duduknya yang nyaman, Mas? Sudah? Udah usah pegang HP. Sementara kita relakan pikiran kita, biar kita nyaman. Biar apa yang ada di otak kita suntuk dan sebagainya sudah bisa istirahat sejenak. Bisa duduknya relax? Yuk. Hadirnya ke depan semua. Dikasih tengkang antara satu dan yang lainnya. Digeser agak sedikit kursinya biar tidak saling bersender. Sudah? Kemudian punggungnya kita relakan, kita gerakkan ke tempat duduk. Sudah tanpa suara, bisa ya? Kita pejamkan mata kita. Sudah, kita masih bersandar. Saatnya jam ke-6 dimulai. It's time to begin the 6th lesson. Yang pejamkan mata. Tarik nafas lewat hidung, semua pejamkan mata bisa. Badannya digerakkan, tangannya dibuat senyaman mungkin. Boleh di atas paha, boleh dilepaskan, matanya tertutup.
dan bunda, kita masih bisa naik sepeda motor, kita masih bisa tertawa dengan teman-teman kita. Bersyukur di dalam hati, ucapkan alhamdulillah pada hari ini masih diberikan keselamatan. Kita masih bisa menikmati sarapan pagi, masih bisa bersendau-gurau, masih ingin menggapai cita-cita yang belum kalian capai. Tarik nafas lagi pelan, keluarkan nafas pelan-pelan, rendahkan badan kita. Syukuri apapun yang kita dapat, berterima kasih kepada Allah. Kita masih diberikan orang tua yang lengkap, yang masih bisa berikan kita uang saku. Kita masih diberikan kesehatan lengkap, diberikan hati lengkap, kemudian tangan kita juga lengkap, mata kita masih berfungsi dengan baik. Di dalam hati yang paling dalam, ucapkan terima kasih kepada Allah. Alhamdulillah untuk hari ini, kemarin, ataupun besok. Minta ampunlah atas semua kekhilafan yang telah kalian lakukan, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Tarik nafas lagi, matanya terpejam, badannya direlakan, jangan ditegakkan. Keluarkan dengan pelan-pelan. Tarik nafas lagi, 1, 2, 3. Keluarkan dengan pelan-pelan. 1, 2, 3. Tarik nafas lagi pelan. Keluarkan dengan pelan-pelan. Apapun masalah yang kalian hadapi, baik di sekolah ataupun di rumah, tapi Allah sudah mempersiapkan jalannya. Tarik nafas lagi, keluarkan dengan mulut pelan-pelan, matanya masih terpejam. Ya, buka matanya pelan-pelan. Penutupnya dari ini, di sini ada refleksi tentang kesulitan kalian dalam pembelajaran hari ini. Kemudian refleksi buat saya, kalian bisa menuliskan, ini hanya perwakilan saja ya, bisa menuliskan burus mungkin menerangkannya terlalu cepat, terus burus mungkin suaranya terlalu lantang, atau apapun yang kalian sekiranya belum paham bisa ditulis di situ. Yang sebelah sana masih mau kata lagi, saya kasih kesempatan untuk ketawa. Karena pertama adalah ibadah daripada mana. Masih mau ketawa? Kalau sudah masih diskusi nanti dikumpulkan ke depan. Kalau bikin jadinya kurus. Jadi apa tuh? Namanya boleh ditulis nanti. Setelah selesai jam istirahat nanti dikumpulkan oleh Mas Ahmad, dikasihkan kurus ya. Jangan ada diskusinya mana tadi? Kurang satu lagi. Yang belum kumpulkan siapa? Oke, untuk hari ini kita sebutkan bareng-bareng. Hari ini kita mempelajari tentang apa?
Kita tutup ya bacaan dalam sama-sama. Sebelum saya tutup, kita berdoa dulu. Nanti setelah selesai berdoa, nanti refleksinya bisa dikumpulkan terus ya masalah ya. Ya kita berdoa dulu. Kita baru siap, gerak. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMKN 1 Wirasari? Gitu ya. Oke, terima kasih untuk bantuannya ini. Semoga saya bisa dari PP yang kurus kemarin sampaikan uji itu semua sudah tahap-tahapnya sudah terlalui, tapi mungkin dari kurus ada yang bisa disampaikan, ada mana yang dari langkah-langkah Susunannya ada yang kebalik. ya tadi ada yang terus kemudian apa lagi yang kurus rasakan. Yang saya rasakan, alhamdulillah saya senang Bu, karena saya bisa menerapkan pembelajaran diferensiasi dengan pembelajaran sosial emosional, mungkin walaupun kurang maksimal yang hasilnya. Untuk diferensiasinya mungkin kurus merasa ada yang tadi belum tersampaikan untuk produknya ya. Ya itu gimana? Jadi kami hasil diskusinya. Ya kan untuk diferensiasi kan kurus dalam KPP itu ada membuat video, ada Iya, coba. Iya benar. nah itu Sesuai dengan gaya belajar, memang saya hanya yang tertulis saja. ya berarti kan ada Kurang, satu ya ya. kita refleksi. Nah rencana kurus ke depan setelah kurus apa tadi ada ternyata ada sesuatu yang perlu diperhatikan, berarti butuh orang Iya, butuh betul. rekan. Nah untuk pengembangan rencana pengembangan diri kurus, kira-kira aktivitas yang akan kurus lakukan apa kurus? Mungkin saya nanti pengembangan mau ikut diklat atau IHT yang berhubungan dengan pembelajaran, khususnya yang mengenai pembelajaran diferensiasi sama pembelajaran sosial emosional, baik secara lewat YouTube ataupun yang lewat PMM ya. Terus untuk terkait tujuan yang ingin dicapai untuk diklat tadi mengetahui apa kurus? yang diklatnya agar saya mengetahui pembelajaran berdiferensiasi lebih rinci lagi dan penerapannya di dalam kelas. Bisa catat. Kemudian ukuran untuk bisa mengetahui sebuah diferensiasi pembelajaran berdiferensiasi, ukurannya berhasil itu seperti apa? Harus dikatakan berhasil itu kalau sudah sesuai dengan rancangan pembelajaran yang sudah saya buat. Mungkin yang rancangan saya buat sudah agak sempurna ya Bu, tapi dalam penerapannya di kelas kurang sempurna karena pada saat kesimpulan diskusi itu tidak menggunakan sesuai dengan gaya belajar masing-masing siswa. Berarti untuk ukuran keberhasilannya siswa itu bisa terpenuhi, terpenuhi kebutuhannya. Misalnya dari siswa yang gaya belajarnya apapun itu bisa terlayani. Kemudian ini siswa bisa terlayani sesuai dengan kebutuhannya. Oke. Terus kemudian untuk pendukung, kira-kira ibu membutuhkan dukungan seperti apa? Mungkin tadi di kelas LCD-nya perlu kira-kira Mungkin sarana prasarana Bu, yang penting untuk pembelajaran. Kemudian apa Bu selain itu? Selain sarana prasarana, mungkin saya butuh dukungan dari rekan kerja juga untuk memberikan sekali tempo Bu datang ke kegiatan KBM saya Bu, bisa memberikan penilaian. Ya. Nah kira-kira untuk waktunya kapan akan dilaksanakan? Rencananya kemungkinan
tahun ajaran baru mungkin Bu. Soalnya ini kan sudah hampir selesai karena kelas 12 yang saya mampu itu cuma 10 kali pertemuan. Kita kan seperti ini terus nanti kan kita ada pendampingan lagi, pendampingan 4. Tadi untuk waktu kan kita nanti terkait PI 4 ini nanti ada PI 5. PI 5 pun saya juga akan mendampingi guru dan akan meminta apa yang rencana guru pembahasan ini kita akan lihat. Jadi jedanya jangan terlalu lama. Misalnya dalam 1 bulan ini nanti guru akan apa ya? Misalnya tadi kekurangan masukan dari rekan kan tadi terus menyampaikan sarana prasarana kemudian rekan teman sejawat. Nah berarti kan selama waktu ini sebelum PI 5 kan IPC juga akan melihat ya perkembangan guru setelah kira-kira waktunya. PI 5 itu sudah tanggal berapa? PI 5 itu bulan Maret. Maret. Kita jadwalnya. Jadi sebelum PI 5 itu sudah ada progres. Mungkin insya Allah Maret Bu, nanti kalau memang nggak di kelas saya karena kelas saya sudah selesai mungkin bisa pinjam lagi untuk kelasnya yang lain ya. Berarti bulan Maret ya. Mungkin nanti bisa dengan Bu Diana atau Pak Muji yang observasi. Ya, artinya bisa memberikan masukan. Mungkin itu. Ada lagi yang untuk PMM, tadi terus menyampaikan PMM. Itu kan tujuan yang dicapai dari PMM. Mungkin melihat videonya. Jadi tujuannya ingin juga pembelajaran diferensiasi. Iya, diferensiasi sama kalau di PSE adanya sepertinya di YouTube. Di YouTube ya. Kemudian di YouTube juga kalau kurang keberhasilan yang ingin ini apa? Misalnya siswa bisa nyaman di itu ya. Mungkin karena tadi ruangannya agak panas, mungkin kembali lagi ke sarwas juga, kipasnya kan tidak nyala. Iya. Terus mungkin saya juga bisa mengambil modul buku di perpus tadi lupa, literasinya kurang tadi. Nanti Cuma saya suruh baca di grup aja, sudah saya share kasih di grup aja. Kan sudah saya share juga bentuk YouTube sama video sama bentuk materi. Masuk tadi masukannya yang adalah kelompok tadi kan anak kelompoknya jangan itu terus. Iya betul. Terus saya kelompokkan lagi sesuai dengan berarti yang dia belajar ini. Berarti pengelompokan gitu. Iya. Pengelompokan siswa. Bukannya macet-macet. Tidak apa-apa Bu. Nanti bisa diganti. Oke, itu yang pengembangan. Ini juga waktunya 1 bulan ya terus. Ya 1 bulan berarti bulan Maret nanti ketika PI terus saya menagih ya, saya bukan menagih tapi target dari yang terus canangkan yang bisa disampaikan. Nah mungkin itu terima kasih tadi dari observasi sampai di observasi kemudian pasca kemudian lembar rencana pengembangan itu sudah menyampaikan dengan baik dan mohon maaf mungkin selama pendampingan ada salah-salah kata ya saya mohon dimaafkan dan tadi dari masukan apa yang tadi guru sampaikan yang misalnya guru butuh dimatikan